Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi srohli sotri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah ya. Baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan tentunya nikmat luang waktu ya. Sehingga dengan luang waktu yang Allah berikan ya, kita sama-sama manfaatkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis la'ana Rasulullah akilla riba wa muqillahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa'un. Baik, alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya peserta Zoom pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sudah ada 37 orang. Oke. Nah, insya Allah pembahasan pada malam hari ini ya, kita akan mengangkat ya, satu tema yang sangat menarik ya, yang mana tema ini masih umum ya, tetapi menarik untuk dibahas. Nah, kira-kira temanya apa? Yaitu dana dari bank, akadnya modal atau hutang. Nah, insya Allah akan dibersamai pemateri kita pada malam hari ini, ya, yang mana para pemateri ini sudah expert ya di bidangnya. Ya. Yang pertama ada Ustadz Firly Fardiansa, ya, beliau selaku founder dan CEO dari Bisyaro ID. Kemudian beliau juga sebagai konsultan bisnis syariah, penghulu syirkah, dan tentunya sebagai praktisi ya, praktisi yang expert dalam menangani kasus-kasus syirkah. Kemudian untuk pemateri keduanya itu ada Mr. Catur ya. Mr. Catur ini ya, beliau itu adalah seorang founder ya. Founder dan CEO dari Sigiling Corporation. Beliau juga sebagai seorang entrepreneur, kemudian pengusaha muslim, dan beliau juga punya lembaga sosial ya, yang namanya itu Sigiling Foundation. Dan beliau juga sebagai owner di Rumah Tahfiz Baitul Ulum. Ya. Baik, karena waktu juga sudah malam ya, kita akan memulai Zoom Majelis Ilmu pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dan peserta sudah 40 ya kurang lebih. Nah, kita akan menyapa pemateri pertama kita yaitu Ustadz Firly Fardiansyah. Assalamualaikum Ustadz.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Ya, Alhamdulillah. Nah, insya Allah, di malam hari ini kita akan mengupas ya, materi yang sangat menarik, yaitu dana dari bank itu akadnya modal atau hutang. Nah, ini sering dipraktekkan ya, terutama para pebisnis ketika membutuhkan sebuah permodalan itu larinya ke lembaga perbankan. Nah, kira-kira menurut Ustadz itu apa yang menjadi perbedaannya? Ketika lembaga perbankan itu mencairkan dananya, itu statusnya modal atau hutang, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi di acaranya Bisyarah ID ya. Dan diskusi malam hari ini tentang dana di bank itu sebenarnya modal atau utangan. Nah, ini cukup menarik ya. Dan juga di sini ada rekan-rekan saya, rekan-rekan kami yang akan sharing ya untuk memperkuat pemahaman apakah dana di bank itu modal atau utang. Ada rekan saya Mr. Catur ini ya. Oh, habis wamil kayaknya ya. Saya kira pindah ke Korea Utara jadi ikut wamil. Masuk barak KDM, Ustadz. Oh iya, makanya jangan nakal toh. Nanti dimasukin ke baraknya KDM ya. Siap. Nah, kita bisa banyak diskusi malam hari ini ya. Di Mr. Catur yang ya setahu saya dulu ya historinya pemain kapitalisme ya, dari A to Z-nya mungkin udah diicip sama beliau ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah beralih menuju syariah. Menuju ya. Dan insya Allah ini sudah menjadi perjalanan yang positif, yang baik untuk kedepannya, terutama untuk memberikan edukasi, ya edukasi kepada pebisnis muslim terutama, yang mana kebanyakan kalau sudah bingung butuh modal mesti larinya ke bank. Nah, juga ada rekan saya yang lainnya, ada Ustadz Umar. Beliau ini dulu kuliahnya di ekonomi, ya, terus menjalankan bisnisnya, ya, juga pernah icip modal bank. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah beralih. Begitu juga Ustadz Adi, itu yang orang banknya malah. Jadi malam hari ini cukup lengkap nanti kita diskusinya. Nah, saya kasih gambaran dulu mengenai akad yang akan dilakukan. Akad yang dilakukan apabila kita mendapatkan dana dari bank. Nah, sebenarnya kalau yang lebih spesifik yang kita diskusikan itu kan bank konvensional ya. Yang mana itu yang banyak diaplikasikan, karena untuk dana bank syariah mungkin belum terlalu banyak pengaplikasiannya, dan juga settingannya mungkin lebih riweh daripada bank konvensional. Karena kalau bank konvensional itu selama ada jaminan, mudahnya begitu ya, selama ada jaminan maka dia bisa dicairkan pinjaman, walaupun harusnya melihat kemampuan bayar juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, apabila kita mendapatkan dana dari bank, yang jadi tolak ukur awal itu sebenarnya apakah dana yang sampai ke kita itu jadi milik kita atau tidak. Nah, itu titik krusialnya. Karena sepemahaman yang sejauh kita pahami selama ini, kalau kita dapat dana dari bank, maka itu memang jadi haknya kita. Maka kita gunakan untuk keperluan bisnis kita, boleh. Dan kita gunakan juga untuk keperluan pribadi kita di luar bisnis juga boleh.
Nah, titik krusialnya pemahamannya di sini. Kenapa? Karena kalau memang boleh kita pakai untuk apapun, maka hakikatnya itu adalah pinjaman atau utang yang wajib dikembalikan di waktu yang akan datang. Karena setelah kita miliki, boleh kita tasarufkan, kita manfaatkan terserah diri kita. Walaupun di sini ya, di sini sebenarnya potensi, mohon maaf ya, pebisnis yang boncos tuh ya karena ini. Kenapa? Karena setiap dia cair dana dari bank, yang sebenarnya alasan dia maju di awal itu sebagai modal atau dana untuk bisnisnya, itu terkadang malah beralih menjadi dana konsumtif, bukan dana produktif. Dan sebenarnya itu memang terserah orangnya, karena dia kalau sudah menerima dana itu miliknya dia. Maka hakikatnya akad yang dilakukan namanya qard, pinjaman. Nah, pengertian syar'inya apa qard ini? Matu'tihi minal misliyati liyuradalaka misluhu fil mustaqobal. Ya, pengertian qard itu seperti itu. Apa-apa yang kamu berikan harta misliyat yang akan dikembalikan kepadamu, harta misliatnya di waktu yang akan datang. Maka yang namanya qard pasti diberikan, yang namanya diberikan pasti berpindah ke pemilikan. Nah, sebenarnya simpel. Jadi dana yang ada di Anda, kalau Anda ngambil di bank, itu pasti pinjaman. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Kalau dia pinjaman, maka tidak masuk dalam kepemilikan bisnis Anda. Itulah kenapa kalau bank konvensional itu nggak pernah yang namanya minta bagi hasil itu nggak pernah. Karena dia tahu itu uang pinjaman, bukan uang modal. Gitu loh. Nah, karena kalau dia uang modal, dia masuk dalam kepemilikan yang nanti dapat bagi hasil. Tapi kalau rugi terdampak juga. Nah, kalau bank itu nggak mau rugi dia, maka dia lebih baik main aman, dipinjemin aja. Nah, hanya saja kalau dipinjemin nggak bisa dapat untung, harusnya begitu. Ya, tapi ternyata bank minta yang namanya bunga. Nah, karena ini pinjaman alias qard dan ada tambahan manfaatnya yaitu bunga, hakikatnya itu riba berdasarkan hadis kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang mendapatkan tambahan manfaat maka itu riba. Nah, saya share sedikit ya bab-bab mengenai riba lah. Biar anget malamnya ya. Nah, jadi penjelasannya simpel, tapi nanti bisa kita perbandingkan dengan yang namanya modal. Nah, karena kalau modal nanti sebenarnya akadnya syirkah. Nah, ini saat ini kita berada di zaman riba yang merajalela. Liyatianna ala nasi zamanun liyabqau minhum ahadun ila akala riba fa ilam yakulhu asobahu min gubari. Ya, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun pasti makan riba. Yang tidak makan riba kena debu riba. Ini Rasul menyampaikan 14 abad yang lalu. Dan sebenarnya zaman itu sekarang ini. Nah, apalagi para pebisnis nggak peduli. Pokoknya pinjam ke bank. Akhirnya meriba. Oh, sebenarnya akad tabungan kita di bank konvensional itu saja juga riba sebenarnya. Apa hukum riba? Nah, ini hukumnya haram, dalilnya qat'i. Ya, kenapa? Karena ada di Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, tadi sudah disampaikan di awal. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak mungkin ada pengertian lain lagi dari redaksi ini. Nah, apa saja dalil-dalil riba itu? Ya, ini tadi Kala Rasulullah SAW kulu qardin jaro manfaatan faruwa riba.
Ya, idza qardun fala yaqda hadiah. Jika seorang memberi pinjaman, janganlah dia mengambil hadiah. Riba fin nasi'ah. Riba itu dalam masa menanti, nasi'ah. Nah, siapa saja pelaku riba? Tadi juga sudah disampaikan kan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Faqal hum syawa'un. Jadi yang menjadi pelaku riba itu ada orang yang makan riba, orang yang memberi riba, juru tulisnya dan saksinya. Mereka semua sama. Makanya pegawai bank itu bisa termasuk pelaku riba, walaupun yang riba bukan dia. Nah, apa ancaman pelaku riba? Qala Rasulullah SAW, dirhamun riban yakuluhu rajulu wa wa ya'lamu asyadu min sitatin wa salasina zaniyah. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Begitu juga ya, riba itu mempunyai 73 pintu dosa, sedangkan yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya, yang menurut saya udah gak masuk akal itu. Itu padahal dosa paling ringannya. Bagaimana kalau bertobat? Nah, sampaikan di sini wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlimuna. Dan jika kamu bertobat, jadi mau berhenti riba, tinggal bagian pokoknya saja. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Makanya cara berhenti dari pinjaman bank itu adalah menghentikan ribanya, tinggal membayar pokoknya. Bagaimana bila sudah terlanjur? Yang lalu-lalu itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya Allah ngasih kemudahan, toleransi. Boleh di flash out. Paman ja'ahu mau idotu mirobihi fantahaya falahu masalafa wa amruhu ilallah. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum dia tahu larangan itu dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Para ulama menyampaikan insya Allah dimaafkan. Jadi harta-harta yang lalu dikarenakan hasil meriba itu insya Allah boleh dimaafkan sama Allah. Tapi syaratnya setelah tahu dia berhenti. Sudah dikasih tahu kok malah masih mengulangi saja. Ya. Di sini waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Walaupun ulama menyampaikan bukan selama-lamanya karena setiap muslim pasti masuk surga. Tapi lama banget bila mengulanginya. Sudah dikasih tahu masih ngulangi, nggak mau ninggalkan riba. Nah, ini yang paling gawat ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa ilam taf'alu fa'zanu bi kharbin minallahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang yang beriman, ini penekanan orang berimannya 2 kali. Nah, jika tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya lah yang akan memerangimu. Para ulama menyampaikan diperanginya di dunia dan akhirat. Mau ngelawan Israel aja nggak berani kok. Mau ngelawan Allah dan Rasulnya. Iya kan? Buktinya nggak ada yang maju tuh ngelawan Israel. Palestinanya suruh ngadepin sendiri. Nah, itu gambarannya. Saudara-saudaraku mengenai riba, ya, yang mana pinjaman di bank konvensional fix itu adalah utangan dengan adanya bunga, maka itu riba. Nah, terkadang kan langsung ada pertanyaan, terus solusinya apa? Solusinya apa? Jangan cuma bisanya itu ngelarang, nggak ada solusinya. Ya sebenarnya kalau kita punya akidah yang benar ya, dengan menyampaikan jangan ngeriba itu sudah solusi. Karena yang namanya larangan itu tidak dilakukan, dihentikan. Itu sudah solusi. Karena kalau Anda melanjutkan riba kan masih terus itu dosa ribanya lanjut. Nah, mungkin yang dimaksud adalah solusi pengganti
apa sih dana dari bank ini? Nah, sebenarnya ada, dan diskusinya adalah mengenai permodalan dengan syariah, yaitu melalui akad syirkah. Nah, cuman mainnya akad syirkah ini beda gitu loh, bukan uang utangan. Jadi dana yang turun kalau dia bersirkah itu jadi modal, maka bukan jadi milik pengelola pribadi. Dia wajib menggunakan itu hanya untuk bisnisnya, tidak boleh untuk keperluan pribadi. Gitu loh. Nah, saya pernah menyampaikan ini ke teman-teman yang hijrah dari riba. Kalau utangan itu boleh dipakai untuk urusan pribadi. Sedangkan modal di dalam syirkah itu tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Terus saya tanya ke mereka, bapak-bapak, ibu-ibu jujur. Bapak-bapak saat ini yang dibutuhkan itu utangan apa modal? Ternyata jawabannya apa? Utangan, bukan modal. Kenapa? Karena memang mau dipakai untuk urusannya pribadi. Ya jangan begitu. Berarti Anda sebenarnya nggak niat nyari modal. Dan tidak boleh kita maju untuk nyari utangan kok dengan nama minta modal. Karena aplikasinya beda. Akadnya syirkah. Nah, mungkin nanti Mr. Catur bisa menambahi karena beliau melakukan mungkin permodalan yang dengan cara bank dulu atau dengan cara kapitalisme, yang mana sekarang hijrah atau pindah ke dalam syirkah. Mindset apa kira-kira dulu Mr. Catur yang merubah pemahaman dan yang membedakan masalah itu utang bank sama modal syirkah. Nah, mungkin nanti bisa lebih perdalam lagi. Saya kembalikan ke moderator dulu, Ustaz tadi. Silahkan. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Ustadz Firly tadi sudah menyampaikan ya bagaimana status dana dari bank ya, beserta hukumnya tadi. Ya. Jadi konklusinya adalah dana dari bank itu statusnya adalah bukan sebagai modal, tetapi dianggap sebagai utang atau qard ya. Yang mana tadi ketemu kaidahnya ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwasanya akad pinjaman terhadap bank itu adalah mengandung riba. Nah, baik, kita akan coba gali kembali ya, insya Allah tidak kalah menarik ya. Sebelum melanjut ke Ustadz Umar nanti, kita akan tanya dulu kepada Mr. Catur. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sehat. Gimana kabarnya, Mr.? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Mr. Mohon izin. Tadi menanggapi dari pemaparannya Ustadz Firly. Nah, kira-kira nih, Mr. Catur yang mana sebagai pelaku ya, pelaku di ranah kapitalis, nah, menyikapi praktek seperti itu seperti apa, Mr.? Silakan di. Cakep itu, udah yang dijelasin Ustadz Firly. Kok langsung jadi bagus gini ya, habis pulang dari barak ya ngomongnya ya. Cakep pokoknya, udah the best. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para debitur semua. Kok debitur semua? Para peserta online. Apakah di sini ada yang masih punya pinjaman di bank? Ada? Coba mungkin pakai raise hand. Tapi masih nggak ngaku sih ya. Ya semoga kalau ada pinjaman ya berarti harusnya dia yang sharing. Waktu dia berakad sebetulnya lagi apa nih? Lagi minjem atau lagi modal? Karena sebenarnya Ustadz, menarik juga tadi yang disampaikan Ustadz ya. Menurut saya perbankan juga itu bingung dengan dirinya sendiri. Contoh dia bilang kredit modal kerja. Kredit itu artinya adalah loan, pinjam gitu kan. Sedangkan ini modal. Jadi sebenarnya kamu tuh minjemin, modalin atau ngapain gitu kan. Dia sendiri bingung gitu. Oke, tapi sebelum ke sana saya mau disclaimer dulu nih, biar nama saya nggak rusak ini. Saya alhamdulillah mengerti dan paham di dunia kapitalis, tapi dari awal usaha waktu itu tidak pernah menggunakan dana bank. Kenapa? Bukan karena paham core, paham istilah yang harusnya begini begitu, enggak. Tapi lebih pada logika.
Logikanya waktu itu kalau kita minjam ke bank atau kita pakai dana dari bank, kita mengembalikannya pasti. Sedangkan dalam sisi bisnis pendapatan itu tidak ada yang bisa memastikan. Hari ini kita laku, besok-besok kita mungkin nggak laku jualan produk kita gitu kan. Nah dari hal yang sederhana itu waktu itu saya maka tidak berani mengambil uang dari bank. Gantinya apa? Gantinya minjam uang teman dengan lebihan. Sampai podo wae. Cuman lebih lunak untuk Iya. Beda ya sama judul hari ini ya. Nah, jadi harusnya judulnya dana teman yang dengan bunga gitu ya. Nah ini mirip-mirip sebetulnya ya. Jadi teman itu minjemin, nolongin, atau modalin. Nah itu juga kan menarik. Pada saat untung bagi hasil, bagi untung ceritanya. Tapi pada saat rugi balikin dong duit gue gitu kan. Nah ini juga jadi menarik juga. Nah di sisi lain sebetulnya memang ada yang saya perdalam lagi itu sebetulnya di dunia market. Jadi nanti kalau misalnya ada judul seluk-beluk dunia market persamaan Indonesia, apakah itu investasi ataukah judi? Nah itu menarik tuh. Itu dalam insya Allah bisa kita bongkar. Karena kalau di sisi saham, persahaman, trading, nah saya benar-benar pelaku ke dalam-dalamnya. Sampai menjadi konsultan IPO, konsultan untuk melantaikan perusahaan ke sebuah bursa, mendapatkan dana dari market gitu ya. Baik, tapi itu disclaimer utama dulu. Jadi alhamdulillah kalau dari sisi perbankan bisa dicek di BI checking ataupun segala macam itu memang saya alhamdulillah bukan karena paham tapi awalnya, tapi karena takut. Jadi mindset yang pertama yang saya mungkin pengen share ke teman-teman juga, mau itu yang judulnya tadi aja dia udah belepotan gitu ya, tapi yang pasti mereka nggak peduli dengan kondisi usaha yang kita jalankan. Mau untung, mereka senang, akan terus datang, akan terus mungkin ngasih tambahan lagi, plafon bahasanya ditambah lagi. Tapi kalau rugi, mereka nggak mau tahu. Nah mungkin tadi disebut ada pembicara lain, Ustaz Al-Katiri, lalu yang mantan perbankan, Ustaz Adi ya, yang juga di perbankan ya, lebih paham tuh dulu gimana cara membujuk teman-teman biar mau masuk ke dalam pinjaman atau bank. Nah, saya sendiri waktu itu lebih dalam karena banyak ya akhirnya teman-teman itu ya kan nggak mungkin lah Mister kita ngembangin bisnis saat ini nggak pakai permodalan dari bank. Siapa yang mau ngasih kita sedang kita usaha baru misalnya. Atau siapa yang mau ngasih kita dengan bunga yang rendah karena sekarang setahu saya bunga perbankan itu rata-rata 9-11% saya kayak gitu. Sedangkan kalau kita pinjam ke orang, meskipun dengan tanpa ada agunan, tanpa ada lain-lain, itu bunganya mungkin bisa 2% sebulan gitu ya, bisa 24% setahun, lebih tinggi. Lalu gimana caranya untuk dapetin usaha? Nah, kalau sekarang memang kita bisa menceritakan ada mekanisme syirkah seperti tadi Ustaz Fili sampaikan. Tapi sebetulnya kita perhatikan dulu, even kalaupun kita bersyirkah, kita butuh sohibul mal, mindset ini juga harus kita bawa yang pertama. Apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam kita pengelolaan uang ini? Kalau dilihat dari perspektif tadi yang seperti Ustaz Fili sampaikan, memang kalau dari sisi alurnya itu adalah pinjaman dan itu sebenarnya tertuang dalam undang-undang perbankan di mana bank itu menyalurkan pinjaman gitu ya Ustaz tadi ya. Mantan perbankan. Dia menyalurkan pinjaman sebetulnya jelas bahasanya. Nah, bank sendiri itu kan udah praktik dari ratusan tahun yang lalu ya. Kalau kita belajar sejarah tentang adanya uang lalu adanya perbankan itu udah dari zaman Mesopotamia malah kalau saya pernah baca gitu ya, di mana kuil-kuil zaman dulu itu jadiin tempat-tempat penyimpanan harta-harta. Tujuannya untuk apa? Untuk amanan, untuk lain-lain. Tapi di satu sisi yang ngejaga, lalu yang membuat fasilitas itu kan perlu biaya. Muncullah akhirnya imbal balik. Imbal balik itulah yang disebut dengan bunga saat ini. Lebih terstruktur, lebih sistematis waktu perbankan pertama di dunia. Waktu itu kalau nggak salah di Italia, yang kalau saya pernah nonton YouTube-nya itu keluarga siapa ya Ustaz tadi ya saya lupa, keluarga Micheli atau Mivelli gitu, Mafioli, siapa saya lupa, itu keluarga pertama yang melakukan praktik perbankan di dunia dengan sudah sistematis melakukan pinjaman. Nah tujuannya apa? Tujuannya tadi karena kami kan harus menanggung resiko.
ada opportunity loss. Itu bahasa-bahasa jadi Keynesian kalau teman-teman belajar ekonomi. Ada ibaratnya cost of fund, biaya dari uang, atau opportunity loss, kehilangan dari sebuah peluang kalau kita menggunakan, saya misalnya punya uang 500 ribu misalnya, lalu saya pinjamkan ke orang. Di satu sisi mungkin saja ada opsi lain, saya minjamkan ke B misalnya, dan itu bisa menghasilkan lebih baik. Nah kan saya anggap ini ada opportunity loss, ada kemungkinan kehilangan potensi saya mendapatkan keuntungan lebih baik, lebih besar saat saya menggolangkan atau memutar uang saya ke pihak lain. Padahal belum tentu juga ada bisnis atau ada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut dan menghasilkan dengan imbal balik yang lebih besar. Nah inilah yang timbul akhirnya dari sisi keuangan, mindset orang-orang yang mau minjamin uang, bahkan sebelum adanya perbankan. Saya kalau minjamin ke kamu, bisa jadi saya bisa lebih untung kalau minjamin ke si fulan, misalnya bukan ke kamu. Nah ini yang menjadikan kenapa pinjaman atau praktek baik itu dari sisi perbankan atau pribadi selalu menanyakan bagi hasilnya berapa, buat saya berapa. Judulnya bagi hasil, tapi sebetulnya ingin mendapatkan keuntungan dari uang yang dia tanamkan. Nah, yang kedua, dari tadi saya ingin sejarahnya dulu, kenapa ada perbankan, dan mungkin nanti Ustaz Katiri dan Ustaz tadi bisa lebih perdalam. Dari pengalaman yang saya hadapi bersama teman-teman, memang mindset yang tadi Ustaz Fili juga sampaikan, teman-teman mungkin punya pengalaman ya, nanti bisa bercerita di kolom chat misalnya, kalau kita dapat uang gitu kan, dari bank, dapat akad, yang diucap pertama apa? Alhamdulillah, rasa duit banyak gitu ya, dapat dana, dapat ini segala macam. Waktu tanda tangannya bilang Bismillah kok itu. Tanda tangan Bismillah gitu kan. Pas cair Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Masya Allah. Habis itu nggak bisa bayar, pusing kepala. Gitu. Nah ini yang terjadi apa? Karena uang itu tadi, kita bagi dulu ya, tadi kan kalau Ustaz Fili sampaikan ada yang bersifat produktif, jadi kredit itu yang saya tahu ada kredit konsumtif, ada kredit modal kerja atau produktif, ibaratnya ada kredit investasi. Nah, kalau yang konsumtif, teman-teman misalnya dapat untuk beli barang, untuk yang nilainya label lah, berkurang, misalnya mobil, rumah, motor, ataupun hal-hal lain yang sifatnya handphone, sekarang bahkan handphone aja bisa dapat gitu ya dana. Kalau produktif bahasanya kalau itu menghasilkan keuntungan atau bisa mengenerate menopang usaha yang dilakukan. Nah, dua-duanya sebetulnya sama. Bank tidak ingin mendapatkan kerugian. Mereka sudah set di awal, saya harus imbal baliknya sekian. Maka kalau disebut dengan modal, ini agak aneh juga, teman-teman. Kalau kita lihat perspektif dari keuangan, yang seperti pernah saya share juga, di mana-mana modal atau uang yang terima dari perbankan, kita tidak pernah catat di neraca itu di bagian equity, gitu kan ya. Tapi dicatat di bagian liabilities atau loan of bank, pinjaman bank. Lawannya adalah kas di asetnya. Uangnya nambah, tapi sisi kanannya itu adalah liabilities. Nah sayangnya Ustaz dan kawan-kawan semua, saya selalu mendorong kita perlu melek finansial, perlu melek sebagai pengusaha terkait dengan ekonomi atau akuntansi, agar tahu, kita nggak hanya tahu cara ngitung laba rugi aja, ada di situ namanya neraca. Itu baru satu komponen. Dan kalau kita lihat sisi sebelah kiri aja, berarti kita hanya melihat aset atau yang berupa cash. Seolah-olah cash kita banyak jadinya. Dan pada saat cash kita banyak, karena kita juga nggak tahu fundamental bisnis mau diapain, akhirnya kita coba untuk pakai dulu. Karena ini ada uang, jadinya berharap ada keuntungan lebih. Teman-teman saya itu pernah yang terjerat gitu ya, ntar juga ada pendapatan, ada pemasukan, maka bisa dibayar, akhirnya beli kendaraan, misalnya tadi, saya streaming istilahnya. Lalu dia juga beli yang lain. Dia nggak lihat sisi kanan. Pada sisi kanan itu adalah liabilities, kawan-kawan. Bukan lari ke equity, nggak lari ke modal. Nggak pernah dicatat dalam dunia akuntansi, dana dari bank itu adalah bagian daripada permodalan. Meskipun judulnya kredit modal kerja, atau kredit modal investasi, dan lain-lain. Tapi sejatinya itu tetap adalah liable, adalah hutang. Maka kalau hutang harus dibayar, harus diselesaikan. Celakanya lagi di bank pada saat penyelesaiannya itu dikenakan dengan namanya bunga atau imbal balik atau bagi hasil lebihnya dari resiko yang dihitung oleh bank. Karena makin resikonya tinggi, maka bunganya bisa jadi semakin tinggi.
Nah itu poin kedua. Jadi poin kedua adalah dari sisi neraca, kawan-kawan, kita harus melek banget bagaimana kita menyusun laporan keuangan kita agar kita tidak terjebak. Apa efeknya? Karena kalau kita tahu lawannya cash, maka cash tadi itu nanti harus terkonvert menjadi apa, gitu kan ya? Apakah dia akan terkonvert menjadi produk, menjadi aset lain, akhirnya menjadi produk menjadi dijual, maka itu kita namakan return of asset, ROA-nya berapa gitu kan. Nah kalau dia masuk equity, maka yang dilihat pasti return of equity, modalnya menghasilkan nilai berapa. Sayangnya ini tidak pernah masuk ke dalam equity. Mau dicek dimanapun, akuntansi manapun, ilmu keuangan manapun, dana dari bank atau dari pinjaman lain itu tidak akan pernah masuk ke dalam equity, tidak akan pernah masuk ke dalam seluruh modal. Nah yang ketiga adalah yang ingin saya share juga, kenapa misalnya udah dapat dana besar, udah hitung-hitungannya mantap, kok masih banyak yang belum bisa membayar penyelesaian dari bank atau dari dana pinjaman atau dari hutang tersebut. Bunganya aja nggak bisa, apalagi pokoknya. Karena ada satu lagi dalam ilmu keuangan yang kawan-kawan juga perlu perhatikan, yaitu arus kas. Arus kas ini tidak hanya melihat dari sisi kita dapat uang lalu belanjakan kemana. Nah, di dalam arus kas ada 3 komponen yang utama. Ada financial cash flow, ada investing cash flow, ada capital cash flow. Nah, kalau kita bicara dari dana bank, maka kita bicara, ada financial cash flow, ada operating cash flow, ada investing tadi ya. Nah, itu adalah financing, bukan hasil dari usaha. Jadi kalau kita mendapatkan dari hasil usaha, itu masuk ke operating cash flow. Yang kita bilang usaha kita sehat, kita selama ini hanya melihat profit and loss. Oke, usaha kita untung, ada margin. Tapi kita tidak menghitung secara arus kasnya, financial cash flow-nya, dipisah dengan operating cash flow. Yang mana yang menghasilkan? Ternyata kita menghasilkan itu masih, karena di profit and loss itu, tidak ada yang namanya, untuk di neraca ya, tadi untuk pinjaman, karena di profit loss nggak ada unsur segitu, hanya ada biaya, COGS, lalu expense, dan lain-lain, baru nanti ada beban lain-lain dan bunga lain-lain. Nah itu tidak tercermin hutang sejatinya berapa gitu. Nah ini yang utama. Nah ini Afwan, saya pikir tadi konsepnya talk show, jadi saya tidak menyiapkan slide sebetulnya. Jadi ada yang nanya slide. Mungkin insya Allah lah saya siapin sedikit. Jadi saya jujur nggak nyiapin slide dalam malam hari ini nih. Karena ya kan sibuk di barak ya. Sibuk di barak ya, nggak sempat lah. Di barak soalnya di KDM. Gua ambil dulu. Tapi ya tadi ya, konsep pertama dari sejarah bank dulu, kita harus tahu nature-nya dari bank. Yang kedua tadi bahwa nanti akan saya share bahwa larinya itu nanti akan ke equity, jadi tidak pernah lari ke modal, tidak pernah lari ke modal, tapi larinya ke liabilities atau lari ke hutang. Struktur neraca harus dipahami. Lalu yang ketiga secara cash flow, makanya tetap banyak yang gagal dalam usahanya meskipun dapat dana dari bank, akhirnya dia bangkrut, malah tidak bisa mengembangkan. Selain side streaming tadi, karena dia tidak melihat dari cash flow-nya, arus kasnya, dia hanya melihat, oke, saya jualan, untung, lalu ada profit and loss-nya, untung, tapi dari situ dia tidak mengalokasikan untuk pembayaran atas kewajiban yang dia miliki. Nah ini juga yang menarik ya. Banyak di UMKM atau di kawan-kawan pencatatannya masih kacau. Nah ini yang dari sisi pengalaman saya bersama kawan-kawan yang menggunakan dana perbankan. Nah ini tentu harus kita sikapi dengan hati-hati, karena kalau tadi apalagi pernah saya ngobrol dengan orang perbankan gitu ya, mungkin Ustaz tadi nanti bisa menambahkan. Syaratnya aja waktu saat kita minjam itu sudah ada yang namanya hak tanggung ya, HT ibaratnya ya. Lalu ada hak fidusia. Belum apa-apa, kita udah diikat dengan harta kita akan diambil kalau kita default. Kalau kita gagal dalam melakukan pembayaran. Dan mereka punya hak untuk menyita fidusia lalu menjual gitu kan. Nah ini sudah hati-hati karena rata-rata tidak membaca secara jelas peraturan atau perjanjian yang dibuat oleh sisi dari perbankan gitu. Nah, karena konsennya dengan pencairan dana gitu. Pencairan, pokoknya alhamdulillah gitu dapat. Bahkan ada satu kalau
waktu kita bantu gitu ya, ngurai gitu kawan-kawan itu, ternyata mereka juga ada namanya apa ya istilahnya tadi ya, jadi ada deposit di awal lah, di freeze dana itu sebagai jaminan dia untuk sekian persen. Biar mampu membayar angsuran kalau ada gagal bayar. Udah dihantam secara cash, teman-teman yang fresh money harusnya bisa diputar beneran, tapi malah di freeze, nggak bisa dipakai. Lalu harta yang ada malah dijadikan hak tanggungan, lalu ada fidusianya. Maka sebetulnya kalau secara logika kita berpikir, ini kaki kita udah diikat, tangan kita diikat, bagaimana kita mau enak melakukan bisnis. Akhirnya yang terjadi, kalaupun kawan-kawan bisa lihat, oh tapi itu jadi besar, Mister. Usahanya berkembang. Gampangnya gini, kalau teman-teman penasaran, coba lihat di laporan OJK, semua perusahaan-perusahaan terbuka, itu tidak ada yang pernah hutangnya itu mengecil. Dia akan menjaga rasio DER, namanya debt equity ratio. Dia akan menjaga rasio hutangnya dan bahkan nambah terus. Kenapa? Karena bank nggak akan pernah membiarkan Anda melunasi hutang Anda. Itu yang mindset yang perlu kita tanamkan. Artinya kita bekerja bukan untuk bisnis kita punya cita-cita, oh saya pengen bisnis karena mau financial freedom, saya mau bisnis karena saya punya time freedom. Sejatinya pada saat kita menggunakan dana dari bank, Anda adalah tanda kutip, mohon maaf Afwan ya, budak dari perbankan. Karena setiap mau selesai akan ditambahkan lagi, setiap selesai akan diimingin, Bapak berhasil nih Pak, Bapak bisa tambah plafonnya jadi 200 miliar misalnya, berhasil nih tambah lagi. Pada saat kita gagal, bank akan mengatakan, sorry Pak, kita bukan friend lagi, lo harus ngambil fidusia. Dulu friend, saya ngasih pinjaman, saya ngasih dana buat Bapak. Tapi karena saat Bapak bisnisnya jelek, kita nggak temenan lagi, kita nggak friend lagi. Nah ini, mindset ini, logika sederhana saat kita membangun usaha harus ditanamkan di dalam diri kita. Kita belum apa-apa, udah ditekekang kawan-kawan. Bahkan aset mungkin dari dapat hibah orang tua, atau warisan, atau dapat dari hasil sebelumnya, itu sudah kita gadaikan, ibaratnya leher kita sudah disimpan di atas meja, untuk dipenggal sewaktu-waktu, kapan saja. Karena siapa yang menjamin usaha itu akan lancar selamanya? Contoh di COVID, banyak banget yang kolaps. Alhamdulillah Ustadz, saya memang dari awal tidak ada dana perbankan, jadi pada saat COVID, kita santai aja gitu, tinggal efisiensi, tinggal memang ya udah nggak usah jualan, kita ikat pinggang kita lakukan hal-hal lain, nggak ada yang ngejar-ngejar, nggak ada yang gedor-gedor pintu. Tabungan juga masih banyak sih ya, jadi aman ya. Nah, tabungannya masih banyak karena saya konsultan IPO. Jadi belum syariah juga sebetulnya. Oh iya. Jangan diungkap di sini dong, jangan diungkap di sini. Kita lagi dalam rangka mengarah syariah ya. Syariah. Tapi tadi itu bagus juga, mau saya jadiin postingan itu. Iya. Sekalinya Anda pinjam ke bank, Anda menjadi budak perbankan. Iya. Bawahnya by Mr. Catur. Langsung saya di komen sama orang-orang perbankan. Siap. Nah, mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Mungkin ada Ustadz Al-Katiri yang ingin menambahkan sudut pandangnya secara pengalaman Ustadz Adi, dan teman-teman silakan mau bertanya case-case tertentu terkait dengan di dunia perbankan. Dan ya saya banyak menghadapi juga dengan kawan-kawan, saya bergaul dengan kawan orang bank, saya bergaul juga, nggak apa dapat insight-insight karena ada data-data yang menarik kalau dari bank itu. Kita misalnya contoh nih, tahu oh bisnis ini lagi naik, bisnis ini lagi turun, salah satunya ngobrol dengan orang bank sebetulnya. Oke, silakan mungkin sebelum saya kembali lagi, teman-teman saya kembalikan ke Ustadz Adi. Ya, terima kasih Mr. Catur yang sudah memaparkan ya bagaimana praktek-praktek di dunia perbankan ya yang memang penuh dengan tipu daya ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya modal itu bahasanya juga masih rancu ya. Mengatakan loan, tapi itu sebenarnya utang gitu. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, jadi kalau kita membahas permodalan, bagaimana supaya permodalan itu tidak riba, ya, maka Islam juga memberikan satu solusi. Ya, solusi terbaiknya ya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Firly ya, maka solusinya adalah dengan melakukan akad syirkah. Nah tentu Bapak Ibu peserta Zoom webinar pada malam hari ini ya, perlu mengilmui ya bagaimana syirkah itu dipraktekkan, diamalkan. Dan saya mohon izin ya, untuk share screen terkait
penawaran pembelajaran syirkah. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah masuk? Nah, jadi dari program dari Bisyarah Jakarta, ya, kami akan mengadakan satu event ya sangat spesial, ya, yaitu one day workshop syirkah. Ya. Nah, jadi dalam event ini, ya, insya Allah nanti akan dikupas. Ya. Salah satunya adalah mengapa bisnis harus sesuai syariah. Kemudian pengertian syirkah, hukum syirkah itu bagaimana, kemudian rukun dan syarat syirkah, jenis-jenis syirkah, bagi rugi dan bagi hasil, sampai dengan putus syirkah. Nah, insya Allah event ODWS itu akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Nah, jadi kenapa syirkah menjadi solusi permodalan tanpa utang riba? Nah, jika itu solusi, penerapannya bagaimana? Apa mungkin tinggal praktek langsung paham? Yakin? Disitulah masalahnya. Ya. Pemahaman mengenai syirkah menjadi wajib bagi para pelaku bisnis. Dengan adanya solusi permodalan tanpa riba, maka salah satu problem teratasi. Tapi apa hanya sampai di situ saja? Nah, bagaimana dengan ilmu bisnis, muamalahnya, implikasinya, dan masih banyak lagi. Nah, maka menjadi wajib buat Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari ilmu sebelum memulai. Karena dengan adanya syirkah, potensi kerugian dan pertanggungjawaban bisnis bukan hanya di Anda, tapi juga pada pemodal secara muamalah. Jadi ilmu bisnisnya juga dipelajari ya, supaya kita paham untung rugi, dan tentunya secara syariat juga dipelajari ya, supaya kita juga paham halal haram. Nah, insya Allah sebagai pematerinya nanti ada Ustadz Firly Fardiansyah ya, sebagai founder dan CEO Bisyarah ID, penulis buku Udah Sirkahin Aja, pengusaha muslim dan penghulu syirkah. Dan insya Allah juga dibersamai oleh dengan Ustadz Umar Al-Katiri. Ya. Beliau juga sebagai founder Bisyarah ID Jakarta, praktisi syirkah, investor, dan pengusaha muslim. Dan insya Allah nanti juga bersama saya juga ya, sebagai praktisi ya, khususnya ex perbankan syariah. Dan saya juga sebagai analis bisnis syariah. Nah, benefit apa yang akan diperoleh Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, ilmu baru ya, khususnya ilmu tentang syirkah. Kemudian, circle pengusaha muslim. Dan Bapak Ibu juga akan menjadi member Bisyarah ID Jabodetabek. Nah, free konsultasi selama 1 jam untuk 10 pendaftar pertama. Ya, berlaku di bulan Juni ya, insya Allah. Dan fasilitasnya ada modul hard copy, kemudian ada cafe break, makan siang, dan sertifikat. Nah, untuk materinya sendiri tadi sudah disampaikan, ya kita akan mempelajari ya mengapa bisnis harus sesuai dengan syariah, kemudian pengertian syirkah, hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, jenis-jenis syirkah, bagi rugi dan bagi hasil, serta putus syirkah. Nah, untuk harganya, ya untuk harganya sendiri itu senilai 1 juta ya untuk 1 orang, dan untuk 2 orang 1,5 juta. Nah, tapi untuk khusus ya, peserta yang mendaftar malam hari ini kami berikan harga spesial ya. Itu untuk 1 orang ya, itu senilai 750.000 ya untuk 1 orang ya. Dari harga 1 juta menjadi 750.000. Nah, kemudian untuk 2 orang dari harga 1.500.000 kita berikan diskon sampai 1.300.000. Silakan Bapak Ibu yang memang berminat ya, ingin mempelajari bagaimana solusi permodalan
tanpa utang dan tanpa riba. Nah, insya Allah ada pada one day workshop Syirkah yang nanti akan dibedah pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Nah, untuk tempatnya di High Hotel ya, Jakarta Pusat. Baik, mungkin itu sebagai informasi ya, pemberitahuan kepada peserta Zoominar pada malam hari ini ya. Jadi kuncinya itu kita nggak boleh melakukan amalan sebelum punya ilmunya terlebih dahulu ya. Jadi nggak boleh ya kalau dalam bermuamalah, lebih baik mempelajari ilmunya terlebih dahulu baru praktek. Nah, jangan sampai dibalik, praktek dulu, nanti kalau salah, kalau nanti akadnya tidak sah, baru konsultasi kepada Ustadz. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Baik, mohon izin sebelum kita melanjut ke sesi tanya jawab, ya, kita akan coba mendengarkan ya pengalaman dari Ustadz. Beliau ini sebagai pebisnis murni ya, yang mana dulu pernah mempraktekkan bagaimana cara-cara kapitalisme. Nah, silakan kuliahnya juga di kapitalisme ekonominya. Betul. Dan beliau juga kuliahnya, pembelajarannya itu pure, murni di ekonomi kapitalis. Nah, kita coba dengarkan sharing dari Ustadz Umar Al-Khatiri. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, ada sekitar 50 orang. Kalau dari sudah mendengar penjelasan Ustadz Firly, kemudian Ustadz Catur, sebetulnya saya pertama yang ngomong yaitu saya malu. Saya tuh malu banget kalau ingat kejadian-kejadian yang sudah berlangsung. Sebagai seorang muslim itu dari awal udah salah. Milih kuliah aja udah salah gitu kan. Sudah, kalau sudah awalnya salah pasti terusnya pasti salah terus. Jadi masuk ke Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Trisakti, konsentrasi pasar uang dan pasar modal. Wah, itu udah murni kapitalis. Kalau bicara finance itu kan ujung-ujungnya pasar uang, pasar modal. Nah, kemudian di tahun 89 pada saat itu keluarga saya buat suatu perusahaan yang mana setelah berjalan 10 tahun, tahun 99 saya lulus dari kuliah, saya lanjutkan. Dan karena saya lulus dari Fakultas Ekonomi Kapitalis tadi, ya otomatis semua ilmu saya terapkan. Bahkan ada istilah kalau yang namanya kita bisnis pengusaha itu yang keren itu kalau bisnis nggak pakai modal sendiri. Ya itu pakai modalnya orang lain. Terserah mau pakai modalnya bank, modalnya masyarakat, modalnya siapapun gitu kan. Dan itu udah mindset. Sampai akhirnya berjalan 2015 saya mengenal tentang riba, saya pikir urusan cuma riba doang gitu. Ternyata riba itu hanya sebagian kecil. Tadi kalau disampaikan sama Ustadz Firly itu dosanya sedemikian dalam itu ternyata hanya bagian kecil. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu yang urusannya bukan urusan halal haram, tapi urusan batil atau sah. Batil atau tidak sah. Nah itu yang makanya pada kesempatan malam ini, saya berharap ini yang 50 orang ini ikut semua acara besok. Karena apa? Dulu itu tadi saya sudah pernah gagal, ya. Dan ternyata berbicara syirkah itu dulu orang gampang, itu syirkah, dikit-dikit syirkah. Tapi ujung-ujungnya berantem gitu. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena ya mereka nggak belajar. Mereka nggak tahu ilmunya. Nah, singkat cerita dari tahun tadi saya bilang usaha saya didirikan keluarga itu tahun 89. Kemudian 99 saya lanjutkan, 99 itu saya pinjam modal bank dari yang tadi asalnya 100 juta sampai 2 miliar. Nah, cuman karena saya memang prinsipnya kalau pakai uang itu saya mikir untuk bayarnya, maka pada waktu saya jalanin usaha itu uang modal kerja 2M itu nggak pakai. Jadi setiap akhir bulan saya pindahkan rekening modal kerja itu ke giro. Terus begitu. Nah, saya berpikir pada saat itu saya berhasil mengelola keuangan dengan cara kapitalis gitu. Sampai akhirnya tahun 2015 saya mengenal yang namanya istilah riba tadi. Nah, dari situlah akidah saya dibongkar dan sejak saat itu akhirnya saya mulai istilahnya itu
mencoba mencari dari berbagai ustadz, ketemu ustadz, berbagai ustadz. Nggak seperti sekarang yang namanya ODWS atau seminar itu bertebaran di mana-mana dengan mudah. Dulu begitu susah. Jadi saya jatuh bangun. Nah, singkatnya makanya saya himbau kepada saudara-saudaraku sekalian, ya, saya sudah merasakan kegagalan. Jadi kepada antum semua jangan deh ngulang kegagalan yang sudah saya jalankan. Jadi ini ODWS ini saya nggak ngomong mahal, nggak ngomong murah, ya. Tapi ini kesempatan, please jangan dilewatkan. Supaya apa? Supaya pengalaman saya yang dulu itu yang bertahun-tahun dari tahun 99 sampai 2021, berapa tahun itu? Saya baru bisa memperbaiki bisnis saya di tahun 2021 sampai sekarang dikonvert dengan bisnis syariah. Itu perjalanan cukup panjang. Karena keterbatasan pada saat itu. Nah, sekarang sudah ada kesempatan begini, please jangan disia-siakan. Itu saja Ustadz Adi, Ustadz Gato dan Ustadz Fitri. Terima kasih. Siap. Terima kasih sharingnya Ustadz Umar. Yang mana proses memperbaiki juga terkadang nggak sebentar ya. Karena biasanya kalau pinjaman banknya udah dalam, sudah lama, ya itu mau memperbaikinya juga nggak simpel. Dan yang lebih ngeri itu sekarang kalau udah pakai pinjol dan lain-lain itu loh, dia nggak pakai agunan, nggak pakai jaminan. Yeah. Kalau pinjaman bank yang benar itu malah harus ada agunan. Maka sebenarnya kalau mau nyelesain itu dan agunan itu memang real, benar ada, itu bisa dengan menjual agunan itu. Tapi juga banyak yang agunannya salah, itu miliknya orang juga diagunkan gitu loh, padahal tidak boleh ya. Misalnya anaknya yang mau minjem pakai punya orang tuanya, itu sebenarnya juga nggak sah dari sisi syariah ya. Karena harusnya barang yang bisa dijaminkan itu adalah barang yang harusnya miliknya dia, bukan milik orang lain. Apalagi kalau minjem sertifikatnya temannya, saudaranya, itu semakin berantakan. Dan banyak yang sampai stres ya. Walaupun kalau mau ngomongin yang akhirnya berhasil ya ada. Jadi sebenarnya Anda tidak mengambil pinjaman bank itu bukan mengenai Anda nanti berhasil atau tidak. Karena yang tidak berhasil ada, yang berhasil ada. Dan mohon maaf ya, mereka yang bermasalah dengan pinjaman bank itu bukan hanya masalah riba menurut saya. Salah satunya itu adalah pengelolaan keuangan. Itu dananya yang harusnya produktif malah dipakai konsumtif. Akhirnya cash flow bermasalah dan bisa bangkrut. Makanya diceknya dari dua sisi itu. Nah yang nggak enak itu apa? Setelah bermasalah gini baru dia keluar-keluar, oh iya riba, padahal pengelolaan keuangannya juga bermasalah. Nah itu kalau dapat modal bermasalah lagi itu orang. Kalau keuangannya juga nggak benar. Nah makanya kita harus posisikan dengan tepat ya. Jadi bisa kita simpulkan malam hari ini dana dari bank itu sebenarnya pinjaman alias utang, bukan modal. Makanya dia nggak pernah minta bagi hasil karena dia tahu dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Dia nggak peduli itu bisnisnya tambah bagus atau dia bangkrut. Pokoknya balikin. Masalahnya balikinnya minta tambahan. Gitu loh. Nah ini perlu banyak dipahami gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau pakai analisis logis yang seperti Mr. Catur tadi bilang ya itu juga masuk gitu loh. Cuman kan harusnya yang menjadi dasar kita melakukan amalan harusnya syariah itu dulu. Begitu guys. Monggo Ustaz Adi kalau mau masuk tanya jawab dan juga diskusi silakan. Baik, terima kasih tadi Ustadz Umar Al-Khatiri sudah sharing ya terkait pengalamannya beliau, dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada Bapak Trimulato ya. Pak Trimulato, Assalamualaikum, saya Tri dari Makassar, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan produktif investasi? Mengapa bank konvensional dan syariah lebih suka menyalurkan pembiayaan konsumtif bukan produktif? Apakah skema pembiayaan investasi memiliki risiko yang lebih besar dibanding yang konsumtif? Bagaimana penyaluran pembiayaan produktif untuk usaha?
dengan skema bagi hasil. Terima kasih. Yes. Baik Ustaz, ini mau dijawab siapa nih kira-kira? Ustaz Adi lah, mantan perbankan. Silakan kalau Ustaz tadi mau jawab. Oke. Baik, mohon izin ya Pak Tri. Jadi yang dimaksud dengan kredit pembiayaan produktif ya, atau investasi itu khusus untuk kredit modal kerja. Ya, jadi kalau konsumtif itu lebih tepatnya kalau di bank syariah itu kepada murabahah ya. Murabahah itu KPR, Jual beli. ya jual beli ya, KPR, kemudian kepemilikan kendaraan yang sifatnya konsumtif. Tapi kalau untuk pembiayaan produktif ya itu lebih cenderung ke usaha SME ya, loan ya, atau apa namanya tadi modal kerja. Nah, kemudian mengapa bank konvensional dan syariah lebih suka menyalurkan pembiayaan konsumtif bukan produktif? Nah, sebenarnya kalau untuk di bank konvensional itu baik konsumtif maupun produktif diambil ya. Karena kalau di bank konvensional itu tidak melihat peruntukannya untuk apa ya. Tapi semua kebutuhan ya, itu akadnya utang. Makanya sangat berpotensi terhadap side streaming ya, pelanggaran ya. Yang tadinya bilangnya butuhnya barang, nah, ternyata dikasihnya uang. Nah, ini potensi side streaming ya, penyalahgunaan praktek ya. Sehingga potensi untuk melakukan kesalahannya itu sangat besar sekali. Jadi kalau di konvensional itu tidak secara porsi ya, lebih suka menyalurkan pembiayaan konsumtif bukan produktif. Jadi karena kalau di konsumtif itu analisanya itu lebih mudah ya, dibanding dengan produktif begitu. Kemudian apakah skema pembiayaan investasi memiliki risiko yang lebih besar dibanding yang konsumtif? Nah tentu ya, dari sisi risiko pun juga lebih besar ya kalau dibandingkan dengan konsumtif tadi. Karena kalau produktif itu pasti kan ada loss ya, kerugian yang ditanggung oleh pihak perbankan juga. Kemudian bagaimana penyaluran pembiayaan produktif untuk usaha dengan skema bagi hasil. Nah, jadi kalau di perbankan tadi sudah disampaikan bahwasanya bank itu tidak pernah memberikan dalam bentuk loan, ya, dalam bentuk modal, tetapi hutang. Nah, kalau akadnya hutang itu nggak ada rumus bagi hasil sebenarnya. Ya. Baik itu terjadi pada bank konvensional maupun, pada lembaga keuangan syariah. Jadi pembiayaan produktif, nah itu skemanya belum bisa dikatakan bagi hasil. Kenapa? Karena bagi hasil ini implikasi daripada akad syirkah sebenarnya. Jadi kalau akad syirkah, maka dipastikan dana yang keluar dari bank itu statusnya adalah modal. Tetapi tidak mungkin ya perbankan memberikan dana yang statusnya itu adalah permodalan. Nah, tadi sudah disampaikan ya sama Ustadz Fili, sebagai kesimpulannya adalah akad hutang. Nah, sebagai solusinya bagaimana? Nah, sebagai solusinya ya karena mendefinisikan akad syirkah pada bank syariah pun ini perlu pemahaman yang khusus, ya, perlu pengkajian yang lebih detail. Jadi kalau skema ya produktif dengan skema bagi hasil ya, yang mana rumus yang diterapkan pada perbankan syariah pun masih menggunakan revenue sharing. Ya. Jadi perbankan itu tidak menggunakan rumus profit and loss sharing. Nah, saat ini belum ada perbankan
yang menggunakan rumus profit and loss sharing. Nah, jadi secara kesimpulan, menurut pemahaman saya, maka pembiayaan produktif itu bisa disolusikan di luar daripada perbankan, yang mana sebagai solusi terbaik ya, yang dikeluarkan oleh syariat itu transaksi pengganti riba. Ya. Nah, transaksi pengganti riba ini ya nggak ada istilah lain. Ya. Kalau di situ membahas permodalan, pasti menggunakan akad syirkah. Kalau di situ dibahas akad investasi, maka di situ pasti dibahas akad syirkah. Nah, jadi Islam sendiri sudah memberikan solusi ya, supaya tidak riba, maka jangan pernah menyentuh area perbankan ribawi. Nah, insya Allah dalam forum malam hari ini, ya, justru kita akan mengedukasi, ya, memberikan solusi real, solusi yang konkret sebagai pengganti transaksi riba, yaitu dengan melakukan akad syirkah. Nah, Pak Tri, ya silakan kalau Bapak berkenan bisa mengikuti event one day workshop syirkah. Nah, mungkin seperti itu, Ustadz Firly, Mr. Catur, ya, jawaban dari saya. Ya. Saya ingin nambahin dikit tadi terkait dengan pinjol ya. Teman-teman juga berpikir kan sekarang ini pinjol kita nggak pakai aset gitu ya, atau kredit tanpa agunan. Sebetulnya pinjol itu mengagunkan hal yang paling berharga dalam diri kita, yaitu silaturahmi. Karena mereka akan mengakses nama-nama kontak semuanya yang ada yang kenal dengan kita. Nah, kenapa orang yang terjerat pinjol lebih banyak diberitakan mengambil jalur pintas bunuh diri? Karena mereka nggak tahan dengan mental bully dari teman-teman sekitar dibandingkan dengan orang yang terkena utang atau kredit macet dari perbankan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa pinjol itu sesuatu yang mudah, padahal kita sedang mengagunkan harta terbesar. Bagi saya itu harta terbesar ya, karena saya pernah jatuh, saya pernah ditipu, yang menyelamatkan atau dalam arti wasilah untuk bangkit kembali adalah persaudaraan, adalah silaturahim, adalah teman-teman gitu, yang percaya dengan kita. Nah, saya pernah baca tuh di Facebook, ada yang masuk ke Facebook saya, DM, ternyata salah satu follower di Facebook itu mungkin kepinjol. Nah, itu sekarang pinjol itu sampai ke komen di Facebook, itu sampai saya blok. Karena ternyata teman saya ngambil pinjol gitu dan nggak bayar gitu ibaratnya. Nah, ini juga menjadi perhatian, hati-hati, tidak lebih baik, bahkan lebih jahat menurut saya, karena bisa menyerang di sisi lain untuk kawan-kawan itu harta yang paling berharga, itu silaturahim sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu tambahan, tapi menarik tadi. Saya juga sangat merekomendasikan, saya sama dengan Ustadz Al-Katiri tadi yang menyampaikan bahwa dulu untuk mencari informasi terkait dengan syirkah itu susah sekali. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kita mendapatkan solusi permodalan selain dari perbankan atau dari investasi umum, misalnya kita bicara private equity atau angel investor dan lainnya, semua sistemnya bunga, itu susah sekali. Nah, sekarang dengan adanya banyak workshop dan salah satunya One Day One Syirkah ini, workshop syirkah ini, ODWS ini tentu sangat sayang kalau dilewatkan. Saya sendiri sekarang, kawan-kawan, mengalami kalau banyak yang begini, ini sederhana ya, teman-teman misalnya, labelnya hijrah, mohon maaf saya ngomong apa adanya aja ya, sesuai dengan yang kenyataan. Ngomong hijrah nih, pengen hijrah, karena tadi, saya tahu riba hijrah, lalu kita mau butuh syirkah, lalu nodong Ustadz Firly misalnya, atau nodong saya, atau Ustadz Al-Katiri tadi, saya mau syirkah, saya udah nggak mau riba lagi, bantu saya modal dong, gitu kan. Nah, ini kalau nggak paham syirkah bahwa ada implikasi-implikasi dan ada kewajiban-kewajiban, ada rukun-rukunnya, lalu hanya mengalihkan dari asalnya minjam ke bank, lalu minta ke seseorang dengan dalil saya mau berhijrah, maka bantu saya permodalan syirkah, sedangkan tidak disiapkan struktur dan hukumnya, akadnya. Tadi bahkan Ustadz Al-Katiri menyampaikan bukan tentang halal dan haramnya saja, tapi tentang sah atau batil dari suatu akad, itu lebih bahaya lagi. Nah, ini juga perlu banget diperhatikan, perlu banget dipahami. Maka dengan adanya ODWS ini tadi penutupan acaranya saya lihat komplit banget, itu sangat penting.
Jadi tambahannya seperti itu. Mungkin saya juga ingin memancing teman-teman ya sedikit sebelum izin nanti Mbak Renta Bobolon atau Ibu bertanya. Pertanyaannya begini kawan-kawan. Saya sepakat dengan Ustaz Firly bahwa kita melakukan sesuatu harus berdasarkan hukum syariahnya. Oke. Ini pertanyaannya ada juga di situ bagaimana meyakinkan seseorang kalau bahwa syariah adalah hal yang paling benar di dunia dengan rencanaan kapitalisme. Pertanyaannya sederhana seperti ini. Jika kita, yang satu ya, jika kita melakukan usaha dengan pinjaman dari bank, pada saat pinjaman itu diambil satu waktu langsung, apakah bisnis kita masih berjalan atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kalau tidak berjalan, berarti bisnis kita dalam kondisi yang tidak sehat. Ya. Itu logika sederhana. Kalau misalnya dana dari bank kita cabut dan ternyata kita kolaps, berarti bisnis kita nggak bagus. Padahal kita sedang membangun bisnis. Yang kedua, kalau kita berbisnis dengan utamakan hutang, apa bedanya dengan seorang karyawan yang melakukan cicilan dalam pembelian barangnya? Padahal kalau dia sudah jelas dapat pendapatan pasti. Sedangkan Anda sebagai pebisnis tidak ada yang menjamin pendapatan Anda. Mendingan jadi karyawan kalau gitu. Dapat gaji pasti, oke masih nyicil. Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, kalau terjadi gagal bayar misalnya, apakah implikasi hukumnya sudah siap untuk dihadapi atau tidak? Jadi selain secara basic fundamental, kadang-kadang memang kita ngeyel, Ustadz. Saya banyak nemuin ngeyel terkait dengan masalah hijrah ini ya, atau kita minjam yang kita harus bersirkah gitu. Kita ngeyel karena sebenarnya sama kan kayak antum dulu gitu ya. Nah, kadang perlu dipakai logika-logika berpikir. Kalau kita misalnya dengan tadi hutang, apa bedanya dengan kita karyawan? Judulnya Anda mau berbisnis, tapi ternyata dimulai dengan minjam hutang, dan itu membebani. Lalu yang terakhir, jika bisnis itu benar-benar bagus, mengapa masih memerlukan agunan bahkan 120% dari yang dipinjam, misalnya 160%. Saya baca aturannya sekarang nggak boleh lagi di bawah 100, nggak boleh 1:1. Dulu kan ada 60%, 70%. Gara-gara defaultnya waskita itu, akhirnya lebih jadi 120, 160, bahkan 200%. Misalnya minjam 1 miliar, jaminannya 2 miliar. Asetnya 2 miliar, mendingan asetnya dijual. Jadiin modal, itu lebih clear. Nah, teman-teman, logika-logika itu harus dibongkar. Kalau memang kita mendapatkan hidayahnya susah nih, pelan-pelan dapat hidayah karena syariahnya, coba gunakan logika-logika sederhana pertanyaan-pertanyaan tadi untuk ngambil keputusan apakah dengan itu kita betul-betul berbisnis atau kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Nah, itu aja tambahan dari saya. Silakan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Mr. Catur ya untuk tambahannya. Mungkin kita menjawab satu pertanyaan dari Pak Rain Tambu Bolon ya, yang sudah raise hand. Silakan Bapak Tambu Bolon bisa open mic atau on cam. Ya. Terima kasih Ustaz. Mohon izin, saya sedang di jalan jadi nggak bisa open cam. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya silakan. Baik, makasih juga Ustaz Firly dan Ustaz Omar sama Mr. Catur. Jadi saya dari X-Bank, kebetulan memang sama teman sedang menjalankan bisnis percetakan gitu ya. Nah, kami ingin ada rencana untuk ekspansi bisnis gitu ya, untuk perluasan bisnis. Tadi kita memang udah nggak mau masuk ke bank gitu, Pak Ustadz. Nah, cuma kalau kita bawa, mungkin saya pengen tahu apakah mudah gitu mendapatkan investor yang sefrekuensi, artinya di situ bukan hanya bagi hasil, ya, tetapi juga ada bagi rugi gitu ya. Nah itu karena beberapa kali proposal yang kita bawa itu agak mentok ketika kita pengen benar-benar bukan benar-benar, karena saya juga belum paham tentang sirkas secara utuh gitu ya. Tapi artinya ketika sedikit banyak kita jelaskan nanti akan ada bagi hasil dan bagi rugi, banyak yang nggak jadi gitu Pak
para pemodalnya jadi takut gitu. Nah mungkin saya pengen tahu apakah mudah untuk mendapatkan investor yang mau bagi ruginya juga gitu. Itu pertama. Yang kedua boleh Ustadz ya. Yang kedua, lalu bagaimana kalau terjadi mungkin salah hitung lah, atau pada saat berjalannya sirka itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Mungkin karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan bisnis turun gitu. Seperti apa penyelesaian secara syariahnya juga. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ren Tamu Bolon. Nah, mungkin untuk jawabannya langsung dengan Ustadz Firly. Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai bisa dapat modal atau enggak, ya semua itu harus diikhtiarkan. Nggak ada bedanya kok kalau Anda mau minjem ke bank itu. Nggak ada jaminan juga pasti cair. Nah, pertanyaannya Anda itu sudah punya ilmunya belum? Yang mana sebenarnya kalau Anda ingin punya rekanan yang sefrekuensi, maka Anda sendiri itu harus bisa mengedukasi mereka. Hanya saja mengedukasinya juga butuh ilmu. Maka kemungkinan permasalahannya bukan di luar, tapi di dalam. Anda sendiri belum punya pemahaman yang fix mengenai syirkah yang syar'i itu seperti apa. Yang mana sebenarnya semua orang juga open untuk mau dananya dikelola sebagai modal. Tapi memang perhitungan itu juga harus menarik, selain memang edukasi tentang syirkahnya sendiri harus fix. Sekali lagi ini mengenai ilmunya dulu. Nah, maka sebenarnya Anda tidak bisa paksakan orang untuk mengerti kalau Anda sendiri belum mengerti. Iya kan? Jadi sebenarnya hanya orang yang mengerti yang bisa memberi pengertian. Kalau orangnya sendiri nggak ngerti, ya tidak bisa memberi pengertian, wong dia sendiri nggak ngerti. Dan menurut saya, permasalahan Anda belum sampai lolos dapat investor, kemungkinan memang, mohon maaf ya, ilmunya yang jenengan belum mencukupi untuk bisa mengedukasi itu. Siap. Nah, makanya idealnya bagaimana? Semua pihak yang berakad itu harusnya paham. Bukan hanya salah satu pihak. Nggak usah ngomongin tentang syirkah ya, mengenai jual beli. Maka dia harus paham, oke, saya penjual, kamu pembeli. Mengenai akad ijaroh. Dan mungkin yang sering sudah pernah kita lakukan adalah menikah. Menikah itu sebenarnya harusnya belajar dulu memang. Ya, Anda misalnya sebagai suami, nanti bagaimana seorang istri? Nah, maka sefrekuensilah kalau pemahamannya sama dan harusnya didasarkan pada syariah. Begitu juga dengan syirkah. Nah, makanya bukan permasalahannya di luar, dan saya banyak menemui para pebisnis itu mengira masalahnya di luar, padahal masalahnya di dalam. Alhamdulillah kami sudah beberapa kali bahkan sering mendampingi proses bersyirkah mempertemukan antara pengelola dengan pemodal. Tapi memang prosesnya enggak simpel. Bukan sekali ketemuan langsung deal oke, dan itu sangat riskan malah yang seperti itu. Makanya harusnya yang pertama disamakan dulu pemahaman konsep muamalahnya, berarti semuanya harus paham bagaimana itu bersyirkah. Kemudian bicara tentang konsep bisnisnya, perhitungan bisnis itu. Terus yang ketiga, itu mengenai personalitinya, itu juga perlu dicari tahu. Ya, nah jadi sebenarnya jawabannya adalah mulailah datangi majelis-majelis ilmu itu. Dan posisikan Anda untuk bisa memahami ilmu itu, maka kalau Anda sudah paham, Anda pasti bisa melakukannya dengan baik. Ya mungkin juga datang cuma ngerti, nggak maksimal, harusnya sampai paham. Nah masalahnya belajar fikih muamalah itu nggak instan gitu loh. Nah pebisnis ini maunya instan. Maunya sekali baca langsung paham. Nah padahal harusnya datang ke majelis dengan adanya guru.
Nah, silahkan Anda bisa datangin majelis apa di mana saja, tapi terlepas itu Bisyarah sendiri ada agenda ODWS itu. One day workshop sirkah, kita akan diskusikan seharian mengenai sirkah itu. Nah, nanti ada gambaran-gambarannya yang membuat Anda menjadi lebih mudah, lebih paham untuk melakukannya ke depan. Dan kalau bisa mengikuti ODWS itu, ada kesempatan untuk bisa pitching dengan potensi investor kami. Nah, kami juga insya Allah punya source investor, tapi memang akan bermasalah kalau kami referensikan kepada orang yang nggak paham sirkah, terutama pengelolanya. Dan mohon maaf ya Mas, ini manggilnya hujan ya, berarti ya rain gitu ya. Kayak artisnya di Korea itu ada, saya tahu dulu namanya Rain, keren banget loh. Nah, dan mohon maaf Mas Rain, yang kami temui selama ini banyak sirkah bermasalah itu yang bermasalah memang pengelolanya. Karena modal itu tugasnya ngasih modal udah nunggu. Nah, maka akan sangat riskan kalau kami mempertemukan dengan para investor tapi pengelolanya bermasalah. Bahkan sampai cara bagi hasil aja salah gitu. Nah, padahal Anda bertanggung jawab dengan pengelolaan dana itu. Nah, maka tidak bisa kita jelaskan dengan simpel. Nah, silahkan datangi majelisnya di majelis manapun yang bicara tentang sirkah. Nah, kalau mau cukup komprehensif bisa mengikuti ODWS. Begitu Mas Rain. Baik, syukran Ustaz Firly. Makasih. Semangat ya. Siap Ustaz. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Rain Tambu Bolon. Ya. Dan mohon maaf sebelumnya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa menghubungi nomor Bisyarah ID Jakarta. Insya Allah nanti akan dijawab secara online ya. Baik, karena waktu juga sudah mepet, jadi kami mengajak kembali ya, kepada peserta Zoominar pada malam hari ini ya, untuk mengikuti event One Day Workshop Sirkah pada 4 Sabtu ya. 14 Juni 2025 di High Hotel Jakarta. Nah, untuk informasi lebih lengkap, silakan Bapak Ibu bisa chat ke nomor admin CS Bisyarah ID Jakarta. Insya Allah nanti akan direspon. Dan untuk yang mendaftarkan malam hari ini, tentu dapat harga spesial khusus. Baik, untuk mengakhiri waktu kita pada malam hari ini, ya, sebelum kita tutup, ada closing statement ya dari Ustadz Firly dan Mr. Catur. Silakan, Ustadz Firly. Ya, jadi mohon maaf ya, kami sangat banyak menemui sirkah yang bermasalah. Dan Alhamdulillah juga sudah banyak memperbaiki sirkah yang salah. Tapi memperbaiki itu jauh lebih susah daripada baru mau memulai. Terlepas itu semua, Anda sendiri harusnya paham kenapa ini salah, kenapa kok ini benar. Nah, itu perlu datang ke majelisnya langsung, bukan hanya semenit, 2 menit, sejam, 2 jam. Pembahasan besok insya Allah sampai 6-7 jam. Nah, silahkan agendakan untuk mempelajari lebih lanjut dimanapun itu, silahkan. Tapi insya Allah Bisyarah juga ada agenda itu, insya Allah Sabtu depan kita akan bicara diskusi banyak. Dan biasanya orang-orang yang setelah kami berikan pemaparan secara komprehensif tentang sirkah, biasanya duduknya berubah. Dari begini terus, nah gitu dia. Kenapa? Karena langsung dia sendiri bisa menilai, iya ya, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, daripada Anda harus bermasalah terus ke depannya, ayo kita perbaiki dengan mendapatkan ilmunya, atau sebelum Anda melakukan amal itu, pelajari dulu lebih lanjut. Ya. Dan insya Allah kalau sudah paham itu, ke depannya itu bisa lebih baik lagi gitu loh. Ya namanya kita mau syar'i itu nggak mungkin nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak mungkin. Wong kita itu nggak syar'i aja masih dikasih kesempatan kok. Nah, mari kita pelajari terus ya agar tidak salah dan hati-hati, ini bisa berujung dengan riba. Jadi pinjaman modal di dana di bank itu akan menjadi ribawi, tapi juga sirkah yang salah itu juga bisa jadi ribawi.
Nah, jangan sampai terjadi hal itu. Anda ingin lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau mulut singa dieker-eker dulu, kalau mulut buaya langsung dilahap. Tapi semuanya keok. Oke? Terus semangat, pelajari terus, ikuti info-info dari Bisyarah. Itu dari saya, matur nuwun. Monggo, mungkin dari Mr. Catur dan Ustadz Umar juga. Oke, silakan Mr. Catur untuk memberikan closing statement. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu teringat bahwa orang yang berhenti belajar itu sedang membuat jurangnya sendiri gitu. Jadi kawan-kawan, sahabat semua, apalagi yang terkait dengan syariah, maka jangan pernah kita lewatkan segala kesempatan untuk belajar, menggali, jangan sampai nanti kita yang salah, tapi kita menyalahkan hukum Allah. Karena banyak yang tadi, saya mau ini ternyata nggak bisa, nggak ada yang mau segala macam, dan tadi juga ada pertanyaan satu, ternyata orang bebal, syariah itu bukan, atau syirkah itu bukan solusi, di dunia sekarang siapa yang mau, dan lain-lain. Nah, jangan sampai kita menjadi orang bebal, di antara begitu banyaknya nikmat, salah satunya ada fasilitas kita bisa belajar lebih baik, lebih terstruktur, dan dengan guru-guru yang pengalaman, dengan yang mumpuni di workshop-workshop terkait dengan syirkah. Salah satunya One Day Workshop Syirkah. Meskipun mungkin masih ada seperti Ustaz Fili sampaikan tadi, yang lain-lain silahkan, yang penting kita jangan pernah berhenti belajar. Itu aja dari saya, karena saya juga ingin selalu belajar, tidak akan pernah puas, karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan kalau kita berhenti dari belajar. Baik, terima kasih Mr. Catur untuk closing statement-nya. Kemudian lanjut kepada Ustadz Umar Al-Katiri. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih semua saudara-saudaraku. Ekonomi itu ilmu, tapi ekonomi Islam itu adalah sistem. Maka kita semua yang ada di sini sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, harusnya siapa lagi yang akan membangun sistem ekonomi Islam. Syirkah adalah satu-satunya solusi bisnis yang tidak sendiri dan pastinya berkah, karena semuanya datangnya dari Allah. Itu saja, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Firly, Mr. Catur, dan Ustadz Umar yang sudah memberikan statement closing-nya. Dan karena waktu juga sudah berakhir, ya, rangkaian acara pada malam hari ini sudah selesai. Nah, baik, kami tunggu Bapak Ibu semuanya ya untuk berpartisipasi ya, aktif bagaimana kita menghidupkan ya sistem ekonomi Islam dalam kepribadian kita. Nah, jadi jangan sampai kita berbisnis tetapi tidak menggunakan cara-cara yang Islami. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami minta maaf dan berterima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara Zoominar malam hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum dari kami, dan mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun guys, tetap semangat Mr. Catur, Sukan. Salam temuan di Jakarta. Mr. Catur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.